Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rayhan Fajar Ramadan dari Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor induk mahasiswa 20.018.423, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dipelajari pada mata kuliah pemrograman web. Ada 4 materi. Yang pertama JavaScript lanjut, yang kedua server-side programming, yang ketiga server-side programming juga dengan yang berbeda. Oke. Mari kita masuk yang materi yang pertama, yaitu JavaScript lanjut, validation. Pada tugas ini diberi beberapa ketentuan. Yang pertama, bahan kuliah dikumpulkan dari materi pembelajaran yang telah dikasih oleh dosen, yaitu Pak Bambang Ali. Yang kedua, gunakan kembali latihan program biodata. Yang ketiga, tambahkan fungsi validasi di tiap inputan sesuai dengan karakteristik, tipe, dan aturan input dan form inputan. Lalu selanjutnya pembahasan. Pada tugas ini, mahasiswa membuat sebuah web di mana web tersebut berisi tentang form atau inputan yang menggunakan JavaScript validation. Saya menggunakan web Selamat Datang untuk registrasi member baru di mana di dalam web tersebut terdapat kolom untuk memasukkan nama, email, alamat, dan checkbox untuk jenis kelamin. Lalu di bawah body ada program untuk JavaScript di mana data email, nama, alamat, dan jenis kelamin akan disimpan. Bisa dilihat itu adalah web yang saya bikin. Ini ada listing kodenya. Di sebelah kiri adalah main code, yang sebelah kanan adalah kode dari CSS. Selanjutnya, pertemuan materi kedua yaitu server-side programming, web server, sintak dasar, server-side scripting. Tugas 9 ada 2 listing program. Yang pertama, listing program 9.1 dan yang kedua listing program 9.2. Langkah-langkah tugas yang pertama, ketik ulang program listing 9.1 dan 9.2. Lalu buatlah file PHP, ini bukan HTML. Yang ketiga, disimpan di folder web server lokal. Yang keempat, lakukan browsing layout yang telah selesai. Yang kelima, modifikasi coding. Yang keenam, file script dan pendukungnya di commit ke GitLab. Pembahasannya. Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk memodifikasi program listing 9.1 dan 9.2, yang dimana program tersebut terdapat sintak PHP dasar. Program 9.1 berisi tentang cara mendeklarasikan sebuah variabel dan mencetak variabel tersebut. Lalu program 9.2 tidak jauh berbeda dengan 9.1, namun ini banyak menggunakan simbol-simbol. Saya memodifikasi kedua program tersebut dengan cara memasukkan kedua program tersebut di dalam div dan diberi CSS, lalu dipisahkan dengan HR yang telah diberi CSS. Ini listing kode, sebelah kiri ada main kode, yang sebelah kanan ada CSS. Oke, selanjutnya server-side programming, pencabangan, dan perulangan. Ini sama kayak sebelumnya, ada program yang harus dimodifikasi, yaitu program 10.2.1 dan 10.2.2. Langkah tugasnya, modifikasilah program 10.2.1 tersebut sehingga mampu menampilkan hasil konversi dari nilai ke nilai huruf. Berdasarkan nilai angka yang diinputkan dari keyboard, konversikan nilai huruf sesuai dengan pedoman akademik. Yang bisa dilihat dari web UAD bagian pedoman akademik halaman 28.e. Yang lalu, buatlah suatu segitiga bintang segitiga, seperti gambar sebelumnya, berdasarkan alur program JavaScript di atas. Oke, pembahasannya pada tugas 10 ini, mahasiswa diminta untuk memodifikasi program 10.1 dan 10.2, di mana di dalam program tersebut berisi perulangan PHP. Program 10.1 berisi tentang perulangan if else, dan program 10.2 berisi tentang perulangan for.
Program 10.1 ini berisi tentang perulangan if-else untuk mengecek nilai sesuai dengan ketentuan pedoman dari universitas. Dan yang kedua, ada program 10.2 berisi tentang perulangan for untuk membentuk segitiga bintang. Saya memodifikasi kedua program ini dengan cara yang sama, di mana diberi warna background dan box untuk menginput variabel tersebut. Ini listing kodenya, yang sebelah kiri tugas program 10.1 dan sebelah kanan 10.2. Lalu selanjutnya ada server-side programming lanjut penanganan form. Lalu langkah tugas ini adalah sesuai materi perkuliahan hari ini, buatlah program sesuai listing-listing yang tertera dalam slide materi kuliah tersebut terkait penanganan form di PHP. Lakukan modifikasi konten dan informasi keluaran dalam listing sehingga program menggunakan template sesuai materi, namun konten luaran berbeda untuk tiap mahasiswa. Jadi maksudnya kita mengcopy program yang telah disediakan di materi, namun kita modifikasi. Oke, di sini ada banyak program yang saya bikin. Yang pertama adalah penggunaan if yang berfungsi untuk apabila sebuah program memenuhi syarat, maka program akan menjalankan program yang ada di dalam if tersebut. Apabila tidak sesuai, maka tampilan luaran akan atau kosong. Bisa dilihat ini ada di sebelah kiri ada listing kode saya dan sebelah kanan ada luaran nih, hasil luaran. Lalu selanjutnya ada penggunaan form input teks dan password. Ini digunakan untuk seperti login menggunakan ID dan password. Apabila memasukkan ID yang benar, maka akan muncul tulisan selamat datang kembali. Apabila salah, maka akan muncul password atau ID yang Anda masukkan salah. Selanjutnya, ada penggunaan radio box sama seperti dalam DDP, dalam bahasa C++, penggunaan radio box juga bisa digunakan dalam PHP yang berfungsi untuk memilih salah satu pilihan yang terdapat pada pilihan. Bisa dilihat di layar ada listing kode dan hasil luarannya. Lalu selanjutnya ada checkbox. Penggunaan checkbox berfungsi untuk memilih lebih satu dari pilihan yang tersedia. Lalu selanjutnya ada penggunaan combo box yang berfungsi sama seperti radio box, namun tampilan dari combo box ini seperti list yang bila dipencet akan mengeluarkan pilihan dari atas ke bawah. Selanjutnya ada penggunaan list box. Penggunaan list box ini sama seperti combo box, namun ini listnya memanjang ke atas. Lalu selanjutnya ada text area yang berfungsi untuk memasukkan sebuah string atau kata-kata yang lumayan panjang, maka menggunakan text box ini. Lalu selanjutnya ada validasi. Validasi merupakan form yang menggunakan banyak varian memasukkan cara input data mulai dari text area, radio box, dan lainnya. Cara penggunaan validasi dengan menggunakan TypeScript yaitu yang bisa dilihat pada akhir list program. Oke, selanjutnya materi terakhir, materi ke-12 atau materi keempat pada materi kelima pada video ini, yaitu server-side programming lanjut, array dan fungsi. Tugas 12 ini sama persis seperti tugas 11, yaitu mengcopy program yang telah ada di materi lalu kita modifikasi sesuai dengan kemauan kita. Namun codingan itu fungsi utamanya tetap sama. Yang pertama ada menampilkan array. Maaf ini agak hancur. Array ada dua, yaitu array biasa dan array asosiatif. Array asosiatif adalah di mana kayaknya berupa string atau kata. Lalu habis itu ada array biasa seperti pada bahasa C++. Selanjutnya ada menampilkan array dengan for atau for each. For dan for each ini merupakan perulangan, di mana for menampilkan array dengan cara perulangan for seperti biasa dalam bahasa C++. Lalu ada menampilkan dengan for each. Di situ ada listing kodenya dan luarannya. Selanjutnya ada menampilkan array asosiatif dengan for each dan while list. Menampilkan array asosiatif ini sama dengan menampilkan array biasa.
Yang pertama ada menggunakan perulangan for, seperti yang bisa kita lihat di listing kode, lalu ada while list. Cara kerja while list ini adalah menggunakan perulangan while dengan menggunakan list. Lalu kita menambahkan echo-nya. Selanjutnya ada struktur array yang berfungsi untuk mencetak seluruh isi array dengan cara echo tag pre tutup tag dan print r lalu nama array. Selanjutnya dia mengurutkan array sort dengan dan r sort. Mengurutkan dengan cara sort dan r sort adalah dengan cara menginput program sort nama array lalu reset nama array untuk dari kecil ke besar, lalu r sort nama array dan rset nama array untuk besar ke kecil seperti yang ada di dalam program yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya dia mengurutkan asort dan rsort. Mengurutkan dengan cara ini sama seperti mengurutkan dengan cara sort dan rsort. Selanjutnya ada mengurutkan dengan cara ksort dan krsort. Mengurutkan dengan ksort dan krsort ini adalah menggunakan array asosiatif dengan melihat nama dari array tersebut dari A ke Z atau Z ke A. Selanjutnya ada mengatur posisi pointer dalam array. Berfungsi untuk mengatur posisi pointer dengan cara nama array sama dengan current tanda kurung array. Lalu selanjutnya adalah fungsi sama seperti bahasa C++, bahasa PHP ini juga bisa menggunakan fungsi di mana untuk mendeklarasikan fungsi itu dengan cara function spasi nama fungsi lalu tutup kurung dan isi fungsi. Lalu untuk memanggilnya dengan cara nama fungsi tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya ada fungsi dengan parameter, yaitu fungsi biasa namun bisa menggunakan parameter yang kita inputkan sendiri. Selanjutnya ada fungsi dengan parameter dan return. Sama dengan fungsi sebelumnya, fungsi dengan parameter dan return adalah fungsi yang menggunakan parameter dan return yang biasanya digunakan untuk menghitung. Bisa menghitung luas persegi, luas segitiga, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada passing by value. Passing by value adalah fungsi yang berguna untuk menambahkan string pada parameter fungsi. Yang bisa kita lihat di gambar. Lalu selanjutnya ditampilkan UDF dan fungsi yang didukung PHP. Ini berfungsi untuk melihat apa saja fungsi-fungsi PHP yang terdapat pada versi PHP yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya adalah cek keberadaan fungsi. Sebelumnya kita telah mencek apakah fungsi ada di PHP versi Anda atau tidak. Selanjutnya ada untuk mengecek keberadaan fungsi yang bisa dicek dengan cara yang ada di dalam gambar. Apabila fungsi tersebut ada, maka akan keluar tulisan fungsi exit _read _data tutup kurung ada di PHP. Lalu apabila maka tidak ada. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.